antara bimbang, ragu, sama ini campur aduk lah perasaannya. Tapi setelah syahadat, alhamdulillah saya langsung plong gitu. Kisah mualaf kali ini datang dari seorang wanita cantik bernama Claudia. Dia menceritakan awal bagaimana hidayah datang kepada dirinya. Claudia mengatakan dia sempat didoktrin untuk tidak mengetahui tentang ajaran agama Islam. Claudia memang terlahir dari keluarga non-muslim taat. Namun, ia mengatakan salah satu anggota keluarganya diam-diam memeluk agama Islam, yakni neneknya. Sejak kecil, mendiang nenek Claudia mengajarkan bacaan surat Al-Fatihah dan juga berpuasa. Seperti dikutip dari tayangan di kanal YouTube Kisah Hijrahku. Pertama itu saya ingat sekali waktu TK dulu diajarin baca surat Al-Fatihah. Itu surat pertama saya baca. Terus beliau ngajarin saya puasa. Memang sih waktu dulu belum sempat berhijab ya, karena keluarga kan ya begitulah sama orang Islam, mohon maaf ya, sangat anti. Meski ayah tirinya seorang pemuka agama, Claudia sebenarnya telah tertarik dengan Islam sejak masih di usia taman kanak-kanak. Namun ia tidak bisa mengutarakan karena ayahnya merupakan tokoh agama. Saya ingin, ibaratnya, saya itu mau berontak, mau cerita yang sebenarnya, tapi takut. Ada ketakutan gitu. Ketakutannya bukan gimana ya, saya takutnya ketika saya bercerita kepada keluarga bahwa Islam itu seperti ini, nanti saya malah ditolak, saya diusir, apalagi sama ibu saya sama ayah tiri saya. Keinginan Claudia untuk memeluk Islam semakin kuat. Akan tetapi ia harus memendam keinginannya itu karena orang tuanya terus menanamkan agar tidak pindah agama. Hingga akhirnya Claudia pindah ke Jakarta dan bertemu dengan Albert, pria yang kini menjadi suaminya. Ternyata Albert yang juga seorang non-muslim memiliki ketertarikan sama, yakni ingin pindah keyakinan ke agama Islam. Pada April 2019, Claudia dan Albert akhirnya mantap memutuskan menjadi mu'alaf. Menariknya, keluarga Albert yang non-muslim justru mendukung penuh perpindahan agama itu. Bahkan ibunya yang mencari tempat untuk mereka bersyahadat. Sementara nasib Claudia berbeda dengan Albert. Dia diusir dari rumah dan tidak lagi dianggap sebagai anak oleh orang tuanya sampai sekarang. Tanpa sepengetahuannya Mama sama Dedi, aku sholat tahajud. Tahajud tuh, memang masih belum ngerti bacaannya ya, pakai bahasa Indonesia tuh. Sampai bilang, ya Allah, kalau ini memang jalannya, insya Allah aku siap lah apapun risiko ke depannya. Habis itu setelah sebulan, akhirnya saya mantap untuk syahadat. Jadi antar sama, waktu itu masih calon mama mertua ya, sama suami saya ke MCI. Sama calon suami. Sama calon suami juga ke MCI. Jadi syahadatnya di MCI ya? Betul. Dibantu sama Ustadz siapa? Ustadz Ali Hasan Bawazir. Oh, Masya Allah. Terus? Tapi itu kan, itu posisinya mama belum tahu tuh. Nah, sebentar. Gimana rasanya waktu syahadat? Waktu syahadat jujur waktu belum syahadat ya, antara bimbang, ragu, sama ini campur aduk lah perasaan. Tapi setelah syahadat, alhamdulillah saya langsung plong gitu. Langsung kayak, ini loh yang aku pingin selama ini. Insya Allah. Terima kasih gitu. Langsung kayak seneng banget gitu. Nangis gak sih waktu itu? Sampai gak bisa nangis. Saking ininya malah udah sampai begitu waktu itu kan ketemu sama cerita misi juga. Tampaknya ada masuk sampai kayak nggak percaya. Gak percaya, sampai pakai gamis pun Masya Allah, Masya Allah. susah gitu buat ngomong. Itu sebelum oma saya meninggal, beliau kan sempat bersama sama saya supaya saya berhijab, dan sekarang saya sudah berhijab walaupun nenek saya sudah nggak ada, tapi saya udah membuktikan kepada almarhumah saya itu sudah berhijrah seperti pesan almarhum. Wah, seneng banget itu. Gimana respon orang tua? Nah, satu bulan saya rutupin adik ketahuan juga. Begitu ketahuan, saya langsung diusir. Mama saya langsung bilang, kamu bukan anak saya lagi. Kamu anak durhaka. Kamu keluar aja dari rumah. Udah
terserah kamu mau tinggal di mana. Kamu bukan anak saya lagi, kamu udah lepas, kamu punya agama, kamu sudah lepas Tuhan Yesus, kamu bukan anak saya lagi, kamu orang lain, kamu sekarang pergi. Itu kata-kata mama saya. Jadi saat itu langsung dibuang. Dibuang. Saya nggak bawa apa-apa, surat-surat saya ditahan, semua ijazah saya ditahan, baju-baju saya semua ditahan. Jadi saya cuma bawa diri saya sendiri keluar. Kemana waktu itu kan? Jujur, pertama kali masuk saya nggak tahu lagi mau kemana. Akhirnya ya udah, waktu itu calon motor dia bilang ya udah, saya cariin kos-kosan kamu, udah masalah baju gak usah dipikirin. Akhirnya, ia mengungsi ke sebuah kos syariah, mengingat belum menjadi istri Syak Albert kala itu. Di sana Claudia diajarkan mengaji, beribadah, dan ajaran-ajaran Islam lainnya oleh sang ibu kos. Dalam waktu singkat, Albert menghalalkan hubungannya dengan Claudia. Bersama Albert, Claudia melakukan hijrah dengan begitu khusyuk dan tekun. Hal itu menjadi kedamaian tersendiri bagi pasangan mu'alaf ini. Tidak sampai di situ, keputusan Claudia menjadi seorang muslimah membuat kedua orang tuanya tidak mau lagi mengakui keberadaannya sebagai keluarga. Nih, bagi mami udah jadi anak durhaka, anak yang gak taat sama mami, sama Didi. Tapi kalau cuma bikin mami sama Didi terima Claudia apa adanya, terima Claudia seperti sudah masuk Islam. Claudia nggak maksa kok mami sama papi buat masuk Islam sama seperti Claudia, tapi Claudia cuma ingin mami sama Didi itu terima Claudia apa adanya, terima Claudia udah masuk Muslim. Dan kalau nih buka kondisi lagi sama kita, sama Claudia, sama Mas Albert,